Di tahun 1974, sebuah toko alat elektronik dirampok sama dua orang pria, teman-teman. Mereka berdua berkulit hitam, posturnya tuh tinggi, keker, tegap gitu ya kayak tentara. Nah, setelah mereka ngegasruk barang-barang di sana, mereka mulai mikir nih, kayaknya ngerampok doang nggak cukup deh. Alhasil, penjahat ini juga menyandra dan menyiksa 5 orang saksi. Tangan mereka diikat, dihajar, dan dipaksa minum cairan pembersih karat. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, di video kali ini, aku mau nyeritain salah satu perampokan toko paling terkenal di Amerika, teman-teman. The Hi-Fi Shop Murders. Yang bikin kasus ini terkenal adalah, selain karena kesadisannya, kejahatan ini juga dilakuin sama oknum militer. Kalau kalian punya bisnis ya teman-teman ya, atau kalian jaga toko, perketat keamanan kalian guys. Pasang CCTV tambahan, jangan sampai ada celah kejahatan di sekitar kita. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia, jangan lupa subscribe. So, perampokan ini terjadi tanggal 22 April 1974 di daerah Utah, Amerika Serikat. Waktu itu, tepat jam 5:30 sore, toko elektronik khusus audio yang bernama Hi-Fi lagi siap-siap mau tutup nih teman-teman. Hi-Fi Shop ini toko yang lumayan terkenal di daerah Utah karena mereka itu jual barang audio yang cukup komplit pada masanya. Kayak jual speaker, radio, sound system, dan segala macamnya itu. Sore itu, 2 orang karyawan lagi beres-beres nih. Satu laki-laki bernama Stanley Walker, umur 20 tahun, dan teman kerjanya Sherry Ansley, 18 tahun. Waktu mereka lagi nge-packing barang-barang ini ya, tiba-tiba 2 orang laki-laki masuk nih, bernama Pierre dan juga Andrew. Mereka kira 2 orang ini mau beli teman-teman. Makanya si Stanley ngomong gini kan, "Pak, maaf pak, toko kami udah closing nih pak. Datang lagi aja ya besok pagi." Tanpa ngejawab apa-apa, salah seorang pria itu ngeluarin senjata dan nempelin ujung pistol ke kepalanya Stanley. "Jangan panik, jangan teriak, ayo kita turun ke basement." Stanley dan Sherry yang udah diancam gak bisa ngapa-ngapain nih teman-teman, kecuali nurutin perintahnya. Di basement, mereka berdua langsung diikat dan mulutnya tuh dilakban sama perampok itu. Nah, pas mereka lagi ngikat ini, tiba-tiba ngedengar suara pintu toko kebuka nih di atas nih. Ada yang masuk ternyata teman-teman. Orang itu bernama Courtney Nisbet. Nah jadi, sebenarnya aku tuh kasihan sama si Courtney ya teman-teman ya. Jadi siang itu sebelum tragedi perampokan ini, sebenarnya si Courtney ini mau mencetak foto nih teman-teman. Jadi dia baru banget nih lulus sekolah pilot. Nah sertifikatnya itu butuh pas foto. Berangkatlah dia naik mobil ke tukang fotokopian. Tapi sayangnya gak ada tempat parkir di sana. Jadinya dia numpang parkir di toko Hi-Fi. Ketemu sama Stanley. Izin dia sama Stanley, "Bang, saya numpang parkir di sini ya. Soalnya nggak ada tempat parkiran di tukang fotokopian." "Oh iya mas, nggak apa-apa mas. Parkir aja di situ." Baik banget tuh si Stanley ya, ngizinin dia parkir di situ. Nah, nggak lama dari mereka ketemu ini, toko Hi-Fi-nya kerampokan. Di samping itu, si Courtney yang selesai nyetak foto, jalanlah dia ke mobil nih teman-teman. Sebenarnya si Courtney ini bisa banget nih duduk di mobil, pulang dan lanjutin mimpinya buat jadi pilot. Tapi naas ya teman-teman ya. Ternyata takdir Tuhan berkata lain. Ada secercah kecil dorongan di hatinya untuk ngucapin terima kasih ke si Stanley. Kayaknya gak enak deh kalau aku langsung pulang. Salam dulu sama abang yang tadi. Masuklah dia ke Hi-Fi dan ternyata malah ketemu sama para perampok. Nah sama perampoknya ini, si Courtney langsung diseret tuh ke basement dan bergabung sama Stanley dan juga Sherry. Setelah Pierre dan Andrew ngerasa para saksi udah diamankan, pergilah mereka ke atas nih buat ngambil barang-barangnya. Semua yang ada di Hi-Fi mereka sikat teman-teman. Itu radio, tape recorder, speaker, mic, headphone, diboyong semua sama mereka, dimasukin ke mobil van yang ada di belakang toko. Di mobil itu ternyata ada perampok lain nih teman-teman, yang tugasnya jadi supir bernama Roberts. Karena mobilnya ini nggak muat, akhirnya si Roberts bolak-balik tuh mindahin barang ke gudang yang udah mereka siapin. Berkali-kali dia bolak-balik itu kan ke Hi-Fi, terus ke gudang, udah diturunin balik lagi ke Hi-Fi, masukin barang lagi, turunin lagi di gudang. Ini tuh mereka ngerampok udah nggak tanggung-tanggung teman-teman. Seluruh barang-barang yang ada di toko ludes, nggak ada sisa sampai ninggalin etalase kosong. Setelah si Roberts selesai ngelakuin tugasnya, dia balik lagi nih nungguin di parkiran Hi-Fi dan menyerahkan nasib para sandera ke 2 orang temennya, yaitu Pierre dan juga Andrew. Di samping itu, para karyawan toko yang ngedengar suara barang-barang diangkut cuma bisa pasrah nih teman-teman. "Aduh, mati ini kita," kata dia gitu kan. "Bakalan kena potong gaji nih." Mungkin awalnya mereka mikir gitu ya. Tapi aksi perampokan ini cuma permulaan teman-teman. Karena kejahatan yang aslinya justru baru dimulai.
Di jam setengah 8 malam, ayahnya Stanley khawatir nih anaknya belum pulang nih. Namanya Orren Walker. Dia bilang, "Nih tumben nih jam segini Stanley belum pulang nih. Apa saya samperin aja ya ke tempat kerjanya?" Bapaknya itu perhatian banget teman-teman ya. Sebagai ayah, dia tuh sampai apal rutinitas anaknya dan ngerasa nggak tenang kalau anaknya itu belum pulang. Pergilah dia tuh berangkat ke toko hi-fi. Nah begitu di sana, perasaannya itu udah makin was-was teman-teman. Ngeliat kok rolling door-nya belum ditutup. Makin dia masuk ke dalam, makin khawatir aja itu dia ngeliat etalase tuh semua udah pada kosong. Di sini tiba-tiba dia ditergap dari belakang sama si Pierre dan langsung dilempar ke basement. Basementnya itu ya, kondisinya itu gelap teman-teman ya. Tapi si Orren ini masih bisa ngelihat muka anaknya dan dua remaja lain yang lagi diikat. Dia lalu mohon gini sama penjahatnya itu, "Mas, Bang, kalian kan udah dapat barang-barangnya. Udah lepasin kami aja ya. Kami janji gak bakal lapor ke polisi." Abis si Orren ngomong gitu, mereka berdua bisik-bisik nih teman-teman. Si Andrew bilang gini nih, "Men, kayaknya kita lepasin aja deh. Kita kan udah dapat barang-barangnya." Pengecut lu. Katanya kita mau eksekusi. Udah kepalang tanggung ini. Lu mau emang kita penjara? Nah, ngedenger rencana mereka, para sandera itu udah meronta-ronta teman-teman. Mencoba buat teriak tapi ketahan sama lakbannya. Gak lama, dua penjahat ini ngeluarin botol minuman nih buat dikasih ke para korban. Mereka bilang katanya itu miras yang udah dicampur obat bius. Tapi si Orren gak percaya teman-teman. Karena baunya tuh menyengat banget kayak bau karbol. Bau pembersih toilet gitu ya. Tapi dia tetap dipaksa buat minum itu. Nah, waktu botol itu mau ditenggakin ke mulutnya si Orren, tiba-tiba di atas ada suara ibu-ibu nih manggilin, Courtney, kamu di mana nak?" Ternyata itu adalah Carol Naisbitt teman-teman, emaknya si Courtney. Jadi di rumah dia juga khawatir nih, kok abis nyetak foto anaknya gak pulang-pulang kan. Pas disamperin, ternyata si Carol ngeliat mobil anaknya itu terparkir di toko hi-fi. Makanya dia masuk ke sini. Gak taunya malah ketemu sama para perampok. Udah dilempar juga dia ke basement dan disandra sama 4 orang yang lain. Sekarang ini berarti udah ada 5 orang ya. Ada si Stanley, terus Sherry, Orren, Courtney, dan juga ibunya, si Carol. Mereka semua itu panik teman-teman. Karena ngerasa mau ngapain lagi nih perampok ya kan? Barang udah diambil semua, mereka juga udah janji gak bakal lapor ke polisi. Tapi mereka masih disekap di sini. Lalu di tengah-tengah kebingungan itu, Pierre dan Warren ngeluarin botol yang tadi mau dikasih. Dan mimpi buruk pun dimulai teman-teman. Pierre dan Andrew ngelanjutin eksekusinya, yaitu maksa para sandera untuk minum cairan yang mereka bawa. Korban pertamanya adalah si Carol, ibunya Courtney ya. Dengan posisi tangan dan kakinya itu diikat, dia dipaksa untuk menenggak cairan dari botol itu. Jadi mulutnya itu dicengkrem dan botolnya tuh dituang langsung ke tenggorokan. Karena dia nggak kuat nahan baunya, si Carol langsung telan minuman itu cepat-cepatnya teman-teman. Nih ya, parah nih ya. Cairan itu kemudian ngebakar organ-organnya dari dalam. Dia ngerasa tenggorokannya, paru-parunya, lambungnya itu melepuh luar biasa. Panas banget teman-teman. Kenapa? Karena minuman yang penjahat ini kasih bukan miras, tapi cairan pembersih karat. Ya, jadi mereka emang sengaja mau para sandera. Cairan ini tuh bersifat korosif teman-teman. Karena emang tujuannya itu ya buat ngelunturin karat. Kena kulit aja nggak boleh. Nah ini bayangin, sampai ditelen coba, otomatis melepuh organ dalamnya kan. Dan itu juga yang dirasain sama korban-korban yang lain ya. Mereka semua meronta-ronta, guling-gulingan di lantai, gak kuat nahan perih yang ada di badannya. Terus juga ada lagi sampai pada muntah. Tapi dari situ gak ada satupun dari mereka yang meninggal nih teman-teman. Makanya para perampok juga bingung kan, kok masih pada hidup ya. Padahal nih ya, ini gila juga nih teman-teman ya. Jadi kenapa mereka berpikir cairan pembersih ini bisa bikin orang meninggal? Ternyata mereka terinspirasi sama adegan film teman-teman. Di film itu mereka ngeliat nih kalau orang bisa langsung meninggal setelah minum cairan karat. Pas mereka terapin ternyata enggak, yang ada malah bikin korbannya itu menderita. Akhirnya si Pierre mikir gini nih, Drew, dosisnya kurang kali ya? Masih pada hidup tuh mereka. Yaudah yuk kita tambahin lagi aja yuk. Bayangin, mereka udah kesiksa, badan mereka itu kebakar, masih mau ditambahin lagi pakai cairan itu. Akhirnya dituangin lagi tuh mereka satu-satu. Tapi ya, dari 5 korban itu teman-teman, ada 1 orang nih yang dari awal ternyata dia pura-pura minum nih, yaitu Orren Walker, ayahnya si Stanley. Jadi ya, begitu dia dicekokin, itu dia disimpan dulu tuh di dalam mulut.
Abis itu dia ngeliatin reaksi Sandra-Sandra yang lain. Oh, ada yang kejang, dia ikutan kejang. Ada yang muntah, dia ikutan muntah. Nah, pas muntah inilah dia buang lagi itu cairannya. Mantep ini si Pak Oren ini ya. Tapi ya meskipun begitu, cairan itu tetap ngebakar gigi dan lidahnya teman-teman sampai pada keropos. Setelah 1 jam penyiksaan ini berlangsung, para Sandra juga masih pada hidup. Pierre dan Andrew akhirnya putus asa teman-teman dan ngelakuin rencana cadangannya, yaitu ngejedor kepala mereka satu persatu. Sekitar jam 11 malam, Pierre ngejedor kepala Carol sampai meninggal seketika. Habis itu, dia pindah ke anaknya si Courtney dan ngejedor kepalanya juga. Baru kemudian ke si Stanley. Nah terakhir, dia juga ngejedor kepalanya Oren. Dar. Tapi karena basementnya itu gelap, Pierre nggak sadar nih kalau tembakannya itu meleset teman-teman. Cuma kena di pelipisnya doang. Nah ngelihat ini kesempatan, Oren langsung berlagak pura-pura mati. Di sini Pierre dan Andrew ngerasa kalau para Sandra udah meninggal nih teman-teman, kecuali si Sherry. Mereka nggak langsung ngebunuh Sherry, tapi mereka copotin dulu pakaiannya, abis itu diperkeos secara bergantian. Si Sherry ini ya udah nggak ada tenaga teman-teman. Selain organ dalamnya itu melepuh, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya dijedor juga sama si pelaku. Setelah Pierre dan Andrew ini selesai nanganin Sherry, secara nggak sengaja mereka ngeliat nih ke arah dadanya si Oren dan sadar, bentar Andrew, nih kok kayaknya dia masih napas ya. Kayaknya dia masih hidup nih ya. Nah, untuk memastikan kalau Oren udah meninggal, Pierre kemudian mengambil kabel panjang terus dia lilit ke lehernya si Oren. Ditarik sama si Pierre sekuat tenaga nih teman-teman. Nah di sini mereka berdua adu mental nih teman-teman, adu mekanik nih. Si Pierre berusaha narik sekencang-kencangnya, sedangkan Oren dia harus bisa ngejaga badannya biar tetap tenang. Pierre kelihatan lemes, seolah-olah dia udah meninggal. Oren juga berusaha buat nahan napas sampai beberapa menit buat ngedukung sandiwaranya itu. Sampai akhirnya Andrew menghentikan itu semua. Woi Pierre, woi, udah yuk, udah mati itu orang. Udah cabut yuk, ngeri ada polisi dah gua. Pergilah tuh mereka. Tapi sebelum cabut ya teman-teman ya, Pierre masih mau ngelampiasin kekesalannya ke si Oren. Dia bete gara-gara Oren sempat pura-pura mati. Akhirnya dia ambil pulpen yang ada di kantongnya si Oren, pelan-pelan dia masukin ke lubang telinganya. Ya. Dia seimbangin itu biar berdiri tegak. Habis itu dia injek. Injekan pertama nusuk ke gendang telinga. Diinjek lagi sampai nembus ke otot leher. Injekan terakhir sampai pulpennya itu tenggelam dan nancep di kerongkongan. Aduh. Nih ya, bayangin ya, di momen ini tiap kali Oren nelen ludah, dia bisa ngerasain ujung pulpen itu naik turun di tenggorokan. Setelah si Pierre ini puas, semua perampok itu langsung pergi ninggalin ruang TKP yang penuh sama cairan merah. Tapi ada satu kejadian yang luar biasa teman-teman ya. Dan di sini kita tuh bisa bilang kalau Tuhan itu maha besar ya. Di bawah basement yang gelap itu banyak jejak kekerasan, banyak bercak cairan karat. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri teman-teman, yaitu Oren. Ya, Oren masih hidup nih. Setelah penyiksaan yang dia alamin ya, dia masih hidup dan berdiri buat nyari pertolongan. Sampai akhirnya dia ditolong sama orang dan dibawa ke rumah sakit. Dari Oren inilah yang bikin kejahatan para perampok itu terbongkar teman-teman. Gak lama dari tragedi malam itu, berita perampokan sadis ini kesebar di seluruh Utah. Orang-orang tuh pada penasaran, siapa kira-kira orang yang tega ngelakuin hal biadab kayak gini ya. Lalu ada seorang perwira tentara yang tiba-tiba nelpon nih ke polisi nih. Kata dia gini, Pak, kayaknya saya tahu deh siapa pelaku perampokan itu. Coba deh Bapak datang ke pangkalan angkatan udara, terus Bapak samperin orang bernama Del Pierre dan William Andrew. Soalnya mereka selalu pamer ke saya Pak. Katanya mereka mau ngerampok toko hi-fi. Coba deh Bapak pastiin ke mereka. Akhirnya berangkatlah tuh polisi ke pangkalan udara, lalu menggeledah kamarnya Andrew dan Pierre. Di sana, polisi nemuin satu petunjuk yang penting teman-teman, yaitu struk penyewaan gudang. Nah, ketika gudang itu disamperin dan dibuka sama polisi, mereka kaget ngelihat semua barang-barang rampokan dari toko hi-fi. Setelah ada bukti-bukti ini, polisi cuma butuh satu hal nih sebelum ngebawa para pelaku ke persidangan, yaitu kesaksian dari para korban. Karena dari 5 korban ini yang bisa jadi saksi cuma si Oren, ditanyalah ke Oren nih yang lagi di rumah sakit. Dibawa tuh batang hidung para perampok itu ke mukanya si Oren. Polisi langsung nanya kan, Saudara Oren, apakah orang-orang di depan Anda adalah pelaku di malam itu? Tanpa ngomong apa-apa, matanya Oren melotot ke para pelaku sambil nunjuk.
mampus lu ya. Ketangkep kan akhirnya orang gila ini kan teman-teman ya. Pada tanggal 15 Oktober 1974, sidang kejahatan Pierre, William, dan Roberts akhirnya dimulai nih teman-teman. Hasil keputusan dari hakim dan dewan juri menyatakan kalau Pierre dan Andrews divonis bersalah atas 3 penghilangan nyawa dan 2 perampokan berat. Maka dari itu, mereka mendapatkan 3 kali hukuman metong dengan cara disuntik. Sedangkan Robert yang tugasnya dia cuma jadi supir, dia mengaku nih kalau dia sama sekali nggak tahu tentang perampokan itu. Dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup dan dapat bebas bersyarat di tahun ke-13. Nah, setelah si Robert ini bebas, nggak lama dia langsung bundir di 18 Agustus 1992. Seminggu setelah teman-temannya itu dieksekusi suntik metong. Oke, para pelaku kan udah berhasil kita bahas ya teman-teman ya. Sekarang gimana nasib para korban yang selamat? Jadi setelah kejadian itu, semua korban itu dibawa ke rumah sakit. Tapi cuma Oren dan Courtney yang masih hidup. Oren berhasil bertahan. Tapi si Courtney ini yang kondisinya itu lebih memprihatinkan teman-teman. Karena kerongkongannya itu melepuh akibat cairan itu, para tenaga medis sampai masang selang ke saluran pernapasan. Paru-parunya juga banyak busa dan bernanah. Jadinya, suster itu harus standby mecahin gelembung busa itu biar dia bisa napas. Udah gitu, pemulihannya Courtney juga lebih lama. Cairan itu bikin organ dalamnya tuh rusak semua dan dia harus ngejalanin operasi di usus dan tenggorokannya. Setelah beberapa hari dia koma, Courtney akhirnya siuman nih teman-teman dan kondisinya pelan-pelan mulai membaik. Tapi nggak cuma fisiknya yang rusak, mentalnya juga rusak. Dia jadi sering teriak-teriak dan lupa sama keluarganya, lupa sama tragedi perampokan itu. Fungsi otaknya juga ternyata nggak berjalan normal. Dia jadi susah ngomong, pelupa, dan gerakannya itu juga melambat. Karena kondisinya ini, sayangnya dia nggak bisa ngelanjutin cita-citanya jadi pilot nih teman-teman. Dia akhirnya beralih kerja jadi programmer, menikah, dan meninggal di usia 44 tahun. Kata dokternya, dia meninggal gara-gara komplikasi akibat penyakit dalam yang dulu pernah dialamin. So, itu dia tadi teman-teman kisah tragis perampokan di toko hi-fi. Jujur, aku nggak bisa berkata apa-apa ya dari kasus ini ya teman-teman ya. Karena emang ya walaupun kita udah waspada, udah aware sama kejahatan, tapi kalau emang takdirnya bilang hari itu kita kena musibah, ya kita nggak bisa menghindar. Kayak misal dari para korban ini ya, ada yang cuma pengen bilang terima kasih, ada yang cuma pengen jemput anaknya. Tapi ya namanya takdir, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi aku tetap doain buat keselamatan kita semua ya. Semoga kita dijauhin dari orang-orang jahat. Karena apa? Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.